Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur ataupun memuliakan Sang Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana, keraton, pemandian, petirtaan, gapura, dan sebagainya, disebut dengan istilah candi. Contohnya, Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, di Gunung Mahameru. Karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya. Beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan dibangun amat megah, detail, kaya akan hiasan yang mewah, bercita rasa estetika yang luhur, dengan menggunakan teknologi arsitektur yang maju pada zamannya. Bangunan-bangunan ini hingga kini menjadi bukti betapa tingginya kebudayaan dan peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Dari sudut pandang bahasa Indonesia, istilah candi juga merujuk kepada semua bangunan bersejarah Hindu-Buddha di seluruh dunia, tidak hanya di Nusantara, tetapi juga Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri Lanka, India, dan Nepal, seperti Candi Angkor Wat di Kamboja dan Candi Khajuraho di India. Istilah candi juga terdengar mirip dengan istilah cedi dalam bahasa Thailand yang berarti stupa. Indonesia, candi dapat ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Akan tetapi candi paling banyak ditemukan di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebanyakan orang Indonesia mengetahui adanya candi-candi di Indonesia yang termasyhur seperti Borobudur, Prambanan, dan Mendut. Pada suatu era dalam sejarah Indonesia, yaitu dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10, tercatat sebagai masa paling produktif dalam pembangunan candi. Pada kurun Kerajaan Medang Mataram ini, candi-candi besar dan kecil memenuhi dataran Kedu dan dataran Kewu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hanya peradaban yang cukup makmur dan terpenuhi kebutuhan sandang dan pangannya sajalah yang mampu menciptakan karya cipta arsitektur bernilai seni tinggi seperti ini. Beberapa candi yang bercorak Hindu di Indonesia. 1. Candi Prambanan. 2. Candi Jajakhu atau Candi Jago. 3. Candi Gendong Songo. 4. Candi Dieng. 5. Candi Panataran. 6. Candi Angin. 7. Candi Selokerio. 8. Candi Pringapus. 9. Candi Singosari. 10. Candi Kidal. Candi yang bercorak Buddha. 1. Candi Borobudur. 2. Candi Sewu. Candi Prambanan di Jawa Tengah adalah salah satu candi Hindu Siwa yang paling indah. Candi itu didirikan pada abad ke-9 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Nama-nama candi. Kebanyakan candi-candi yang ditemukan di Indonesia tidak diketahui nama aslinya. Kesepakatan di dunia arkeologi adalah menamai candi itu berdasarkan nama desa tempat ditemukannya candi tersebut. Candi-candi yang sudah diketahui masyarakat sejak dulu, kadangkala juga disertai dengan legenda yang terkait dengannya. Ditambah lagi dengan temuan prasasti atau mungkin disebut dalam naskah kuno yang diduga merujuk kepada candi tersebut. Akibatnya nama candi dapat bermacam-macam, misalnya Candi Prambanan,
Candi Rara Jonggrang, dan Candi Siwagra merujuk kepada kompleks candi yang sama. Prambanan adalah nama desa tempat candi itu berdiri. Rara Jonggrang adalah legenda rakyat setempat yang terkait candi tersebut. Sedangkan Siwagra, Sanskerta, Rumah Siwa, adalah nama bangunan suci yang dipersembahkan untuk Siwa yang disebut dalam prasasti Siwagra dan merujuk kepada candi yang sama. Berikut adalah sebagian kecil candi-candi yang dapat diketahui kemungkinan nama aslinya. Jenis candi berdasarkan latar belakang keagamaannya. Candi dapat dibedakan menjadi candi Hindu, candi Buddha, paduan sinkretis Siwa Buddha, atau bangunan yang tidak jelas sifat keagamaannya dan mungkin bukan bangunan keagamaan. Candi Hindu, yaitu candi untuk memuliakan dewa-dewa Hindu seperti Siwa atau Wisnu. Contohnya, Candi Prambanan, Candi Gebang, kelompok Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Panataran, dan Candi Cangkuang. Candi Buddha, candi yang berfungsi untuk pemuliaan Buddha atau keperluan biksu sangga. Contohnya, Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plaosan, Candi Banyunibo, Candi Sumberawan, Candi Jabung, kelompok Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Bahal. Candi Siwa Buddha atau candi sinkretis perpaduan Siwa dan Buddha. Contohnya, Candi Jawi, candi non-religius, candi sekuler atau tidak jelas sifat atau tujuan keagamaannya. Contohnya, Candi Ratu Boko, Candi Angin, Gapura Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Wringin Lawang. Jenis candi berdasarkan hierarki dan ukurannya. Dari ukuran, kerumitan, dan kemegahannya candi terbagi atas beberapa hierarki, dari candi terpenting yang biasanya sangat megah, hingga candi sederhana. Dari tingkat skala kepentingannya atau peruntukannya, candi terbagi menjadi candi kerajaan, yaitu candi yang digunakan oleh seluruh warga kerajaan, tempat digelarnya upacara-upacara keagamaan penting kerajaan. Candi kerajaan biasanya dibangun mewah, besar, dan luas. Contoh, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Candi Panataran. Candi Wanua atau Watak, yaitu candi yang digunakan oleh masyarakat pada daerah atau desa tertentu pada suatu kerajaan. Candi ini biasanya kecil dan hanya bangunan tunggal yang tidak berkelompok. Contoh, candi yang berasal dari masa Majapahit, Candi Sanggrahan di Tulung Agung, Candi Gebang di Yogyakarta, dan Candi Pringapus, candi pribadi, yaitu candi yang digunakan untuk mendarmakan seorang tokoh, dapat dikatakan memiliki fungsi mirip makam. Contoh, Candi Kidal atau pendarmaan Anusapati, Raja Singosari, Candi Jajakhu atau pendarmaan Wisnuwardana, Raja Singosari, Candi Rimbi atau pendarmaan Tribuwana Wijaya Tunggadewi, Ibu Hayam Wuruk, Candi Tegowangi atau pendarmaan Brematahun, dan Candi Surawana atau pendarmaan Brewengker. Fungsi candi, candi dapat berfungsi sebagai candi pemujaan. Candi Hindu yang paling umum, dibangun untuk memuja dewa, dewi, atau bodhisatwa tertentu. Contoh, Candi Prambanan, Candi Canggal, Candi Sambisari, dan Candi Ijo yang menyimpan lingga dan dipersembahkan utamanya untuk Siwa. Candi Kalasan dibangun untuk memuliakan Dewi Taraf, sedangkan Candi Sewu untuk memuja Manjusri. Candi Stupa didirikan sebagai lambang Buddha atau menyimpan relik Buddhis, atau sarana ziarah agama Buddha. Secara tradisional stupa digunakan untuk menyimpan relikui Buddhis seperti abu jenazah, kerangka, potongan kuku, rambut, atau gigi yang dipercaya milik Buddha Gautama, atau biksu Buddha terkemuka.
atau keluarga kerajaan penganut Buddha. Beberapa stupa lainnya dibangun sebagai sarana ziarah dan ritual. Contoh, Candi Borobudur, Candi Sumberawan, dan Candi Muara Takus. Candi Pedarmaan sama dengan kategori candi pribadi, yakni candi yang dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Candi ini kadang berfungsi sebagai candi pemujaan juga karena arwah raja yang telah meninggal seringkali dianggap bersatu dengan dewa perwujudannya. Contoh, Candi Belahan tempat air Langga dicandikan. Arca perwujudannya adalah sebagai Wisnu menunggang Garuda. Candi Simping di Blitar, tempat Raden Wijaya didarmakan sebagai dewa Harihara. Candi Pertapaan didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa. Contoh, candi-candi di lereng Gunung Penanggungan, kelompok Candi Dieng dan Candi Gedong Songo, serta Candi Liangan di lereng timur Gunung Sundoro, diduga selain berfungsi sebagai pemujaan, juga merupakan tempat pertapaan sekaligus situs permukiman. Candi Wihara didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersemedi. Candi seperti ini memiliki fungsi sebagai permukiman atau asrama. Contoh, Candi Sari dan Pelaosan. Candi Gerbang didirikan sebagai gapura atau pintu masuk. Contoh, gerbang di Kompleks Ratu Boko, Bajang Ratu, Uringin Lawang, dan Candi Plumbangan. Candi Petirtaan didirikan di dekat sumber air atau di tengah kolam dan fungsinya sebagai pemandian. Contoh, Petirtaan Belahan, Jalatunda, dan Candi Tikus. Beberapa bangunan purbakala, seperti batu-batu landasan pendopo berumpak, tembok dan gerbang, dan bangunan lain yang sesungguhnya bukan merupakan candi, seringkali secara keliru disebut pula sebagai candi. Bangunan seperti ini banyak ditemukan di situs Trowulan, ataupun Paseban atau pendopo di Kompleks Ratu Boko yang bukan merupakan bangunan keagamaan. Pembangunan candi dibuat berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam suatu kitab Vastu Sastra atau Silpa Sastra yang dikerjakan oleh silpin, yaitu seniman yang membuat candi. Arsitek zaman dahulu. Salah satu bagian dari kitab Vastu Sastra adalah Manasara yang berasal dari India Selatan, yang tidak hanya berisi pedoman-pedoman membuat kuil beserta seluruh komponennya saja, melainkan juga arsitektur profan, bentuk kota, desa, benteng, penempatan kuil-kuil di kompleks kota dan desa. Lokasi candi. Kitab-kitab ini juga memberikan pedoman mengenai pemilihan lokasi tempat candi akan dibangun. Hal ini terkait dengan pembiayaan candi, karena biasanya untuk pemeliharaan candi maka ditentukanlah tanah sima, yaitu tanah swatantra bebas pajak yang penghasilan panen berasnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan candi. Beberapa prasasti menyebutkan hubungan antara bangunan suci dengan tanah sima ini. Selain itu, pembangunan tata letak candi juga seringkali memperhitungkan letak astronomi perbintangan. Beberapa ketentuan dari kitab selain Manasara namun sangat penting di Indonesia adalah syarat bahwa bangunan suci sebaiknya didirikan di dekat air, baik air sungai, terutama di dekat pertemuan dua buah sungai, danau, laut, bahkan kalau tidak ada harus dibuat kolam buatan atau meletakkan sebuah jambangan berisi air di dekat pintu masuk bangunan suci tersebut. Selain di dekat air, tempat terbaik mendirikan sebuah candi yaitu di puncak bukit, di lereng gunung, di hutan, atau di lembah. Seperti kita ketahui, candi-candi pada umumnya didirikan di dekat sungai, bahkan Candi Borobudur terletak di dekat pertemuan Sungai Elo dan Sungai Progo. Sedangkan Candi Prambanan terletak di dekat Sungai Opak. Sebaran candi-candi di Jawa Tengah banyak tersebar di kawasan subur dataran Kedu dan dataran Kewuh. Struktur candi. Kebanyakan bentuk bangunan candi meniru tempat tinggal para dewa yang sesungguhnya, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola yang menggambarkan alam Gunung Mahameru. Peninggalan-peninggalan purbakala,
seperti bangunan-bangunan candi, patung-patung, prasasti-prasasti, dan ukiran-ukiran pada umumnya menunjukkan sifat kebudayaan Indonesia yang dilapisi oleh unsur-unsur Hindu-Buddha. Pada hakikat, bentuk candi-candi di Indonesia adalah punden berundak, di mana punden berundak sendiri merupakan unsur asli Indonesia. Berdasarkan bagian-bagiannya, bangunan candi terdiri atas 3 bagian penting, antara lain, kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi merupakan bagian bawah candi. Bagian ini melambangkan dunia bawah atau burloka. Pada konsep Buddha disebut kamadhatu, yaitu menggambarkan dunia hewan, alam makhluk halus seperti iblis, raksasa dan asura, serta tempat manusia biasa yang masih terikat nafsu rendah. Bentuknya berupa bujur sangkar yang dilengkapi dengan jenjang pada salah satu sisinya. Bagian dasar candi ini sekaligus membentuk denahnya, dapat berbentuk persegi 4 atau bujur sangkar. Tangga masuk candi terletak pada bagian ini. Pada candi kecil tangga masuk hanya terdapat pada bagian depan, pada candi besar tangga masuk terdapat di 4 penjuru mata angin. Biasanya pada kiri kanan tangga masuk dihiasi ukiran makara. Pada dinding kaki candi biasanya dihiasi relief flora dan fauna berupa sulur-sulur tumbuhan, atau pada candi tertentu dihiasi figur penjaga seperti dwarapala. Pada bagian tengah alas candi, tepat di bawah ruang utama biasanya terdapat sumur yang di dasarnya terdapat pripik peti batu. Sumur ini biasanya diisi sisa hewan kurban yang dikremasi, lalu di atasnya diletakkan pripik. Di dalam pripik ini biasanya terdapat abu jenazah raja serta relik benda-benda suci seperti lembaran emas bertuliskan mantra, kepingan uang kuno, permata, kaca, potongan emas, lembaran perak, dan cangkang kerang. Tubuh candi adalah bagian tengah candi yang berbentuk kubus yang dianggap sebagai dunia antara atau buarloka. Pada konsep Buddha disebut rupadhatu, yaitu menggambarkan dunia tempat manusia suci yang berupaya mencapai pencerahan dan kesempurnaan batiniah. Pada bagian depan terdapat gawang pintu menuju ruangan dalam candi. Gawang pintu candi ini biasanya dihiasi ukiran kepala kala tepat di atas tengah pintu dan diapit pola makara di kiri dan kanan pintu. Tubuh candi terdiri dari garbagriha, yaitu sebuah bilik kamar, yang di tengahnya berisi arca utama, misalnya arca dewa-dewi, bodhisatwa, atau Buddha yang dipuja di candi itu. Di bagian luar dinding di ketiga penjuru lainnya biasanya diberi relung-relung yang berukir relief atau diisi arca. Pada candi besar, relung keliling ini diperluas menjadi ruangan tersendiri selain ruangan utama di tengah. Terdapat jalan selasar keliling untuk menghubungkan ruang-ruang ini sekaligus untuk melakukan ritual yang disebut pradaksina. Pada lorong keliling ini dipasangi pagar langkan, dan pada galeri dinding tubuh candi maupun dinding pagar langkan biasanya dihiasi relief, baik yang bersifat naratif berkisah ataupun dekoratif hiasan. Atap candi adalah bagian atas candi yang menjadi simbol dunia atas atau swarloka. Pada konsep Buddha disebut arupadhatu, yaitu menggambarkan ranah surgawi tempat para dewa dan jiwa yang telah mencapai kesempurnaan bersemayam. Pada umumnya, atap candi terdiri dari 3 tingkatan yang semakin atas semakin kecil ukurannya. Sedangkan atap langgam Jawa Timur terdiri atas banyak tingkatan yang membentuk kurva limas yang menimbulkan efek ilusi perspektif yang mengesankan bangunan terlihat lebih tinggi. Pada puncak atap dimahkotai stupa, ratna, wajra, atau lingga semu. Pada candi-candi langgam Jawa Timur kemuncak atau mastakanya berbentuk kubus atau silinder dagoba. Pada bagian sudut dan tengah atap biasanya dihiasi ornamen antefiks, yaitu ornamen dengan 3 bagian runcing penghias sudut. Kebanyakan dinding bagian atap dibiarkan polos, akan tetapi pada candi-candi besar, atap candi ada yang dihiasi berbagai ukiran, seperti relung berisi kepala dewa-dewa, relief dewa atau bodhisatwa, pola hias berbentuk permata atau kala, atau sulur-sulur untaian roncean bunga. Tata letak candi. Tata letak Candi Sewu yang konsentris memperlihatkan bentuk mandala Wajradhatu. Bangunan candi ada yang berdiri sendiri, ada pula yang berkelompok. Ada 2 sistem dalam pengelompokan atau tata letak kompleks candi, yaitu
Sistem konsentris, sistem gugusan terpusat, yaitu posisi candi induk berada di tengah-tengah anak candi, Candi Perwara. Candi Perwara disusun rapi berbaris mengelilingi candi induk. Sistem ini dipengaruhi tata letak denah mandala dari India. Contohnya kelompok Candi Prambanan dan Candi Sewu. Sistem berurutan, sistem gugusan linear berurutan, yaitu posisi Candi Perwara berada di depan candi induk. Ada yang disusun berurutan simetris, ada yang asimetris. Urutan pengunjung memasuki kawasan yang dianggap kurang suci berupa gerbang dan bangunan tambahan, sebelum memasuki kawasan tersuci tempat candi induk berdiri. Sistem ini merupakan sistem tata letak asli Nusantara yang memuliakan tempat yang tinggi, sehingga bangunan induk atau tersuci diletakkan paling tinggi di belakang mengikuti topografi alami ketinggian tanah tempat candi dibangun. Contohnya Candi Penataran dan Candi Sukuh. Sistem ini kemudian dilanjutkan dalam tata letak Pura Bali. Bahan bangunan candi, tumpukan susunan balok batu andesit di Borobudur yang rapi dan saling kunci menyerupai balok permainan Lego. Candi Blandongan di Kompleks Percandian Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat, berbahan bata merah. Bahan material bangunan pembuat candi bergantung kepada lokasi dan ketersediaan bahan serta teknologi arsitektur masyarakat pendukungnya. Candi-candi di Jawa Tengah menggunakan batu andesit, sedangkan candi-candi pada masa Majapahit di Jawa Timur banyak menggunakan bata merah. Demikian pula candi-candi di Sumatera seperti Biaro Bahal, Muaro Jambi, dan Muara Takus yang berbahan bata merah. Bahan-bahan untuk membuat candi antara lain: batu andesit, batu bekuan vulkanik yang ditatah membentuk kotak-kotak yang saling kunci. Batu andesit bahan candi harus dibedakan dari batu kali. Batu kali meskipun mirip andesit tetapi keras dan mudah pecah jika ditatah, sukar dibentuk. Batu andesit yang cocok untuk candi adalah yang terpendam di dalam tanah sehingga harus ditambang di tebing bukit. Batu putih tuf, batu endapan piroklastik berwarna putih, digunakan di candi pembakaran di Kompleks Ratu Boko. Bahan batu putih ini juga ditemukan dijadikan sebagai bahan isi candi, di mana bagian luarnya dilapis batu andesit. Bata merah, dicetak dari lempung tanah merah yang dikeringkan dan dibakar. Candi Majapahit dan Sumatera banyak menggunakan bata merah. Stuko, yaitu bahan semacam beton dari tumbukan batu dan pasir. Bahan stuko ditemukan di Percandian Batu Jaya. Vajralepa, yaitu bahan lepa pelapis dinding candi semacam plaster putih kekuningan untuk memperhalus dan memperindah sekaligus untuk melindungi dinding dari kerusakan. Vajralepa dibuat dari campuran pasir vulkanik dan kapur halus. Konon campuran bahan lain juga digunakan seperti getah tumbuhan, putih telur, dan lain-lain. Bekas-bekas Vajralepa ditemukan di Candi Sari dan Candi Kalasan. Kini pelapis Vajralepa telah banyak yang mengelupas. Kayu, beberapa candi diduga terbuat dari kayu atau memiliki komponen kayu. Candi kayu serupa dengan Pura Bali yang ditemukan kini. Beberapa candi tertinggal hanya batu umpak atau batur landasannya saja yang terbuat dari batu andesit atau bata, sedangkan atasnya yang terbuat dari bahan organik, kayu telah lama musnah. Beberapa dasar batur di Trowulan Majapahit disebut candi, meskipun sesungguhnya merupakan landasan pendopo yang bertiang kayu. Candi Sambisari dan Candi Kimpulan memiliki umpak yang diduga candi induknya dinaungi bangunan atap kayu. Beberapa candi seperti Candi Sari dan Candi Plaosan memiliki komponen kayu karena pada struktur batu ditemukan bekas lubang-lubang untuk meletakkan kayu gelagar penyangga lantai atas, serta lubang untuk menyisipkan daun pintu dan jeruji jendela. Nah, itulah asal-usul candi itu sendiri. Semoga dengan adanya video ini, semakin kita mengenal budaya dan peninggalan-peninggalan kerajaan prasasti lainnya. Mari kita lestarikan budaya dan juga merawat serta menjaga kebudayaan leluhur kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.